Halo semua, gimana nih kabarnya kalian? Sehat gak nih? Gimana tuh mental kalian? Masih aman kah? Soalnya kan kalian nih WNI. Kalau aman sih nih, aku rekomendasikan anime berjudul Saijaku Temer wa Gomi bla 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 bla. Anime ini punya 12 episode, genre adventure dan fantasi, tayang pada winter 2024. Di awal aku nanya kalian sehat tuh bukan karena aku khawatir ya, aku bodo amat sih kalian sakit atau apa gitu, bukan urusanku. Tapi anime aku rekomendasikan ini punya cerita yang menurutku tuh cukup sedih ya buat ditonton. Jadi anime ini bercerita tentang anak kecil ini yang bisa dibilang punya job yang agak ampas ya, bukan ampas sih ini. Jobnya tuh sebenarnya biasa aja, cuma nggak ada bintangnya atau disebut nirbintang. Di dunianya ini kan ada ya pokoknya punya job-job gitu, nah dan minimal kalau orang-orang itu seampas-ampasnya job ya itu bintang 1 gitu. Kalau kalian penasaran nonton aja sih, karena aku biasanya juga kalau ngasih tahu kayak gini tuh nggak terlalu spesifik. Nah karena jobnya ini dia dianggap pembawa kutukan ya oleh warga desa, sampai-sampai dibuang keluarganya dan dijadiin buron cuma karena punya job yang dianggap itu pembawa sial gitu atau pembawa kutukan lah. Bayangin aja cok, di anime lain kan kalau dapat job ampas palingan ya dikucilkan atau direndahkan gitu. Kalau di sini malah jadi buronan coy, asem. Mana yang jadi buronannya anak kecil lagi yang nggak tahu apa-apa. Bangke cok, autornya nih yang buat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi emang kalau ngasih cerita yang sedih tuh nggak usah nanggung-nanggung gak sih? Kasih aja langsung semuanya penderitaan, jangan dicicil-cicil. Jadi kucup sih buat autornya ini sebenarnya. Soalnya ceritanya ini kayak di episode 1 itu isinya penderitaan MC yang ngambil barang bekas di sampah. Pokoknya episode yang memperlihatkan penderitaan MC yang masih kecil dah ngalamin hal kayak gitu coy. Langsung dah di episode 2 dikasih NPC yang baik-baik buat MC walau sementara doang ya. Kayak gitulah intinya. Bukan kayak gitu lagi sih, ini emang ceritanya kayak gitu coy. Wah malah spoiler aku coy. Cuma ya gak apa-apa sih kayaknya ya. Cuma segini doang, harusnya aman aja. Selanjutnya untuk cerita sendiri yang udah aku bilang kalau ceritanya ini cukup sedih ya, yang punya hati nurani. Cuma untungnya nih anak kecil walau dapat nasib kayak WNI ya gitu-gitu dia punya otak yang encer loh. Dan aku harus makasih ya ke autornya, karena di ceritanya nih dia masih dikasih orang-orang yang baik dan suka ngebantu MC ini. Bukan yang tipikal psikopat yang hobinya tuh matiin karakter atau nyiksa karakternya tuh perlahan-lahan. Jadi buat autornya ini aku kasih ucapan terima kasih ya. Sekarang aku bakal kasih tahu momen hal apa yang bikin aku ngerasa tersentuh, dan seperti biasa tak bosan-bosan aku bilang kalau ini spoiler. Jadi kalau nggak mau kena spoiler bisa di skip aja. Jadi ada 2 momen. Yang pertama saat di episode pertama sampai perjalanan MC yang bertemu orang-orang baik dan juga ini jahat. Di sini jujur aku ngerasa kalau perjalanan MC yang melarikan diri ini, kalau aku bilang kasihan iya, tapi nggak bikin aku sedih. Kalau sedih ada, cuma nggak membekas gitu nah. Kayak abis nonton episode ini udah lupa sedihnya, lanjut ke episode berikutnya ya kayak gitulah. Yang kedua waktu episode 12, dimana aku jujur ini episode paling menyentuh dan juga pengakhir yang sangat bagus untuk season 1-nya. Dimana di episode 12 ini bisa dibilang kita dilihatkan ya perkembangan karakter MC yang bisa jujur kepada semua orang. Itu momen paling emosional dan lega karena ternyata di luar sana masih banyak orang baik dan mau ngebantu kita ya, sesusah apapun juga kita. Tapi kita cukup aja sampai segitu karena sekarang kita lanjut buat ngebahas karakternya ya. Di sini aku bakal ngebahas 2 karakter aja. Sebenarnya ada banyak kayak karakter yang bagus-bagus, tapi aku ambil 2 aja yang menurutku emang cocok buat dibahas. Jadi yang pertama kita mulai dari MC-nya ya. Di sini aku pakai nama samarannya aja, yaitu Ivy. Bocah cewek yang seperti aku omongin di awal kalau dia punya nasib buruk, untungnya pintar. Tapi nih alasan kenapa dia bisa pintar itu bisa agak curiga nih aku. Bayangin aja cuy, ada anak umur 9 tahun tapi bisa bikin taktik gitu. Pastinya aneh kan kalau bukan reinkarnator. Dan aku prediksi nih kalau dia ini sebenarnya reinkarnator kayak anime fantasi lain, tapi dia ini kayak hilang ingatan gitu nah. Untuk cerita pasaran ini sebenarnya aku nggak masalah sih, karena emang aku udah ngira, apalagi kalau kalian tahu anime fantasi di tahun 2000-an ke atas ya, bukan 2000-an ke atas juga sih, 2017 2020 lah. Maaf maksudnya 2020 sampai 2024 itu kebanyakan pasti pakai unsur yang terisekai atau reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi yang kedua, manusia bajingan yang bikin adekku maksudnya Ivy ini menderita, yaitu Pak Kades dari desanya ini. Yang dari mukanya aja dia kayak orang tolol yang kayak karakter bajingan yang dimana-mana hobinya itu nyebar fitnah yang gak jelas, selalu dihubungkan sama hal-hal mistis kayak generasi boomer gitulah. Asli orang ini kalau di Indonesia aku yakin sih bakal jadi anggota dewan, atau enggak kalau misalnya di Jawa dia pasti bakal jadi ulama. Kita langsung aja buat ngerating, gak usah lama-lama.
yang pertama dari ceritanya aku kasih 8/10 karena jujur anime fantasi sedih yang alurnya sesuai sama keinginanku. Terus buat karakternya aku kasih 10/10 dan mungkin ini pertama kalinya aku kasih nilai 10 ke anime. Tapi emang karakternya ini di anime ini tuh pada bagus-bagus coy. Terus yang ketiga buat grafiknya aku kasih 7/10 karena standar ya untuk musim itu dan gak jelek juga. Selanjutnya animasinya karena ceritanya ini fokus ke perjalanan MC dan gak banyak adegan kelahinya ya. Cuma kalau aku lihat pergerakannya itu nggak ada yang jelek. Kalau boleh jujur tetap aja sih kurang, ku kasih 6/10, tergolong biasa aja gitu. Jadi yang terakhir untuk musik dan backsoundnya nih, yang menurutku cocok sama animenya yang sedih, jadi musiknya juga ikutan sedih. Saat aku denger tuh selalu ngerasain perjalanan MC yang begitu berat, jadi aku kasih 8/10. Jadi total rating anime ini dari aku adalah 8/10. Ya, jadi kesimpulannya anime ini cukup amat rekomen ya buat kalian tonton karena emang ceritanya itu beda sama anime fantasi berkedok isekai lainnya. Kalau ditanya aku sedih nggak nonton anime ini, ya aku jujur aja sedih lah pastinya. Tapi bukan sedih yang berhari-hari gitu nah. Cuma setiap aku tonton ulang selalu ngerasa hal yang sama, yaitu sedih nonton anime ini. Terus kalau misalnya kalian tanya lagi nih, bang aku nonton anime ini kok jadi sange ya? Nah sebelum kalian tanya kayak gitu, coba dah kamu tanya ke dokter masalah kejiwaanmu. Jadi ya sekian sih dari aku, itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang anime ini. Makasih ya udah nonton videoku yang cuma mentok di 1080p. Soalnya kalau aku paksa 4K ini laptopku nggak tahu kenapa keluar asap gitu, nah nggak tahu kenapa ya. Cuma ya segitu aja sih. Sekali lagi makasih udah nonton dan dadah.